Halo semua, selamat datang di Fover's World. So, di video kali ini kita akan bahas kamera utama kita yang biasa kita pakai untuk kegiatan motovlogging. Apa itu kameranya? Yap, DJI Action 2. Apakah kamera ini masih layak dibeli di akhir tahun 2022 dan di awal nanti tahun 2023 di mata seorang motovlogger? Let's find out. Oke, sedikit cerita. Jadi kamera ini dibeli di bulan Agustus tahun 2022. Emang tujuannya adalah untuk menggantikan kamera utama kita, si DJI Pocket 2. Yap, itu emang terdengar agak ceroboh ya, dan juga agak tolol sebetulnya. Cuman ya gimana lagi, kalau nggak ada itu kita nggak bisa konten ya kan. Selain itu, harga yang ditawarkan pada saat itu cukup masuk akal. Harga yang kita dapat adalah sekitar 4.870.000. Menurut kita, dengan harga segitu, menjadikan DJI Action 2 ini adalah kamera action cam paling murah di kelasnya. Jadi di video kali ini kita nggak akan bahas fitur-fiturnya apa aja dari kamera ini, karena emang ini keluarnya emang udah agak lama. Selain itu juga banyak review lain yang udah ngeluarin. Yang mau kita garis bawahi di sini adalah kita mau nunjukin pros dan cons-nya kamera ini kalau dipakai untuk kegiatan motovlogging. Oke, pros yang pertama dari kamera ini adalah point of view yang lebar banget. Jadi point of view dari kamera ini bisa mencapai 155 derajat, which is itu hampir 180 derajat ya. Lebar banget kalau dipakai buat motovlog. Cuman emang ya banyak sih yang nggak suka kalau misalkan POV yang terlalu besar. Tapi khusus di kita, dengan POV yang selebar itu sangat membantu kita ketika melakukan kegiatan reframing pada saat post produksi. Terutama buat teman-teman di sini yang masih menggunakan 4K sebagai pilihan FPS videonya. Terus yang kedua adalah kemudahan dari kamera ini untuk memasang external mic. Jadi kalau yang lain, merek yang lain ya kayak GoPro atau Insta360, kalau kalian mau pasang external mic itu harus beli mic adapter yang bawaannya dari GoPro ataupun Insta360. Sedangkan kalau si DJI Action 2 ini kalian cukup beli mic adapter yang dari Type-C ke TRS. Kebetulan yang kita pakai di sini adalah Saramonic SRC berapa gitu kita lupa, dan micnya untuk audionya kita pakai KT-Vo Star 200. Ya seenggaknya itu memudahkan kita lah untuk merekam audio yang lebih bagus dibandingkan kita juga harus beli mic adapter yang jauh lebih mahal daripada yang udah kita punya sebetulnya. Oke, kita masuk pros nomor 3. Jadi pros nomor 3 adalah dari sisi bobotnya. Jadi bobot kamera ini kalau kamera utamanya aja hanya sekitar 53 gram. Sedangkan kalau dipasangin power combonya itu beratnya cuma 112 gram. Nah kalau kayak kita nih, kita pasangin kits dari Telesin, terus juga biasanya kita pasangin transmitter dari KT-Vo tadi, beratnya cuma 173 gram. Agak belibet ya ngomongnya ya. Which is itu cukup terbilang enteng lah kalau kita pasang di adhesive mounting. Biasanya kita pasang di sini kan. Kalau di sini ya lebih seenggaknya mengurangi rasa khawatir kita kalau kamera kita nanti akan jatuh. Kalian pasti paham lah maksud saya. Oke, setelah dari tadi kita omongin kelebihannya aja, sekarang waktunya kita ngomongin soal kelemahan dari kamera ini. Jadi kelemahan yang pertama adalah stabilisasi di kondisi low light yang amburadul. Jujur, Rocksteady sebetulnya masih bisa bersaing dengan Hypersmooth atau enggak sih Flow State dari Insta360 dan juga GoPro di kondisi yang banyak cahaya. Cuman kalau kondisinya udah low cahaya banget atau minim cahaya, kami sarankan sih untuk mematikan fitur stabilisasi atau Rocksteady yang ada di sini. Itu bakal sangat membantu sekali buat hasil dari video teman-teman. Soalnya kalau kalian pasang Rocksteady-nya atau stabilisernya di kondisi yang minim cahaya, itu akan jitter banget, jadi kayak ada goyang-goyang gitulah hasil dari videonya. Oke, kelemahan nomor 2 adalah dari sisi posisinya yang awkward banget kalau dipasang di helm. Serius, ini bakal jadi awkward banget karena kita pakai di capnya yang di atas ini kan. Kalau kita pasang hasilnya kan kayak gini. Nanti deh kita kasih videonya ketika kita pasang. Sebetulnya ya sangat disayangkan sih kalau misalkan problem ini sebetulnya bisa dihilangkan kalau aja
DJI mau ngasih software buat ini supaya kita bisa lock. Jadi meskipun kita pasang gini di kondisi yang lebih normal kan kayak gini, itu dia nggak berubah jadi video vertikal, jadi tetap aja video horizontal. Tapi nggak tahu kenapa sampai saat ini sih DJI belum ngeluarin ya firmware buat mengatasi hal tersebut. Kalau dari kita sih ya cukup mengganggu lah, karena ya awkward banget kan kalian nonton di sini. Tapi gimana menurut kalian? Kelemahan terakhir dari DJI Action 3 ini adalah dari sisi baterainya. Jujur sih, lebih nyaman menggunakan kamera dengan HP eksternal daripada yang modular seperti ini. Karena kalau kita pakai GoPro kan tinggal cabut pasang aja. Baterainya habis, kita tinggal pasang aja. Cuman kalau di sini, ketika kalian cabut ini, kalian nggak akan bisa dapat audionya, audio eksternal maksudnya, karena kalau kita cabut audionya ya cuman audio internal dari kameranya aja. Sebetulnya kalau dari sisi baterai, kamera ini benar-benar nggak ngecewain. Jadi kalau misalkan kita pasang nih kayak gini, itu bisa mencapai untuk di 4K 24 fps itu bisa mencapai sekitar 1 jam. Cuman sebetulnya buat kita sih seenggaknya di workflow kita itu nggak bermasalah, soalnya setiap kita autovlogging atau riding, ketika kita istirahat kita bawa charger yang bisa langsung buat ngisi dayanya ini itu. Tapi nggak tahu lagi gimana kalau kalian kalau mungkin buat kalian yang riding jauh-jauh dan jarang istirahat, pasti bakal jadi drawback yang benar-benar besar ketika kita kehabisan baterai pada saat melakukan recording. Itu tadi adalah pros dan cons yang kita alami ketika kita menggunakan si DJI Action 2 ini sebagai kamera motovlog. Menurut kalian gimana? Apakah kamera ini masih layak dibeli di tahun ini atau awal tahun depan? Kalau dari kita sih, jujur kamera ini kita nggak menyesal beli ini, karena kita belinya di harga 4.870.000. Dengan harga segitu, kualitas videonya itu udah menyamai banget sama si GoPro ataupun Insta360. Kalau ada sih kamera yang lebih murah kayak Akaso gitu kan, cuman Akaso kualitas videonya masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan si DJI Action 2 ini. Kalau di harga 4.870.000, mending kalian sikat deh. Cuman kalau misalkan di full price 6, berapa gitu, kita saranin sih untuk beli si DJI Action 3, si Osmo Action 3, jadi yang terbaru dibandingkan dengan yang ini. Oke, itu tadi opini dari kita. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan semoga kalian baik-baik saja di luar sana. Stay safe and see you in the next video.